Hai, we are part of Jati News. Kali ini kami mau sharing tentang sampah di Jatinangor. Hah? Sampah di Jatinangor? Emang Jatinangor kenapa tuh? Tahu nggak sih, di Jatinangor, pengelolaan sampah tuh masih kurang perhatian banget loh. Beneran? Bener dong. Makanya jangan kebanyakan diem di kosan aja. Ya udah, daripada kelamaan, mending kita kepoin langsung gimana banyaknya sampah di Jatinangor. Yuhu, let's go! Selama proses investigasi, tumpukan sampah beberapa kali kami temukan di sejumlah titik di Jalan Raya Jatinangor. Beberapa di antaranya ada di bawah jembatan flyover baru, seberang SPBU Jatinangor, dan seberang kantor pos Jatinangor. Selain itu, berdasarkan sejumlah keterangan, kami menemui permasalahan lainnya, seperti kurangnya lahan untuk sampah, minimnya akomodasi, hingga kurangnya kesadaran dari warga. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana sebenarnya pengelolaan sampah di Jatinangor? Kami pun menemui Agus Sobarna, penanggung jawab pengelolaan sampah di Jatinangor beberapa waktu lalu. Jatinangor juga dengan desa-desa, pertama dari sisi lahan, karena kan Jatinangor itu sangat sulit untuk mengolah sampah, karena kan sampah itu memang sangat memang diproduksi tiap hari oleh warga, tapi ketika kita akan mengolah susah juga mereka untuk memberikan izin tempat pengolahan. Nah itu juga kami dari hasil musrenbang tahun 2011 kalau nggak salah itu pengadaan lahan hanya 10 desa, dari 12 itu hanya 10 desa yang bisa melaksanakan. Di 2 desa antaranya tidak bisa dilaksanakan karena masyarakatnya tidak mengizinkan ada pengolahan sampah di situ. Nah itu dari sisi lahan, kemudian termasuk juga ini untuk pembangunan TPS 3R, itu bantuan dari Kementerian PUPR dalam program ini Citarum Harum. Nah itu juga terkenal karena di desa di Jatinangor itu banyak juga desa yang sulit mengadakan lahan minimal 200 meter di lahan yang masuk kendaraan. Artinya kan minimal roda 4 harus bisa masuk lahannya itu. Kebanyakan kan dari pedalaman lah nggak masuk mobil gitu lahan desanya. Kemudian untuk kendaraan juga masih banyak kekurangannya. Tadi termasuk di 2 desa belum bisa mengadakan pengadaan lagi. Ternyata ada sejumlah desa yang memiliki pengelolaan sampahnya sendiri. Jatiroke contohnya, mereka memiliki TPS khusus desa. Nah, bagaimanakah hasil pengelolaan mandiri ini? Ketika kami sambangi, kondisi TPS ternyata bisa dibilang buruk. Volume sampah membludak, bahkan hingga mengular keluar TPS. Ketika menanyai pekerja di sana, ia berkata volume sampah yang menggunung tersebut terjadi karena pengangkutan sampah ke TPA yang sangat jarang. Praktis dalam setahun terakhir baru 4 kali dilakukan pengangkutan. Selain itu, sejumlah alat yang ada di TPS juga terbengkalai karena sudah lama tak digunakan, seperti pengayak sampah, insinerator, hingga kandang budidaya maggot. Pekerja TPS Jatisari juga bisa terbilang sedikit, hanya sekitar 4 orang saja. Itu pun hanya 1 orang saja yang bekerja secara penuh, sementara sisanya hanya serabutan. Kami juga menemui sejumlah petinggi RW dan desa di Jatinangor terkait bagaimana pengelolaan sampah di desa mereka masing-masing. Mereka pun juga berpendapat tentang pengelolaan sampah secara umum di Jatinangor. Ternyata, ada sejumlah RW dan desa yang memiliki masalah-masalahnya sendiri terkait sampah. Salah satunya disampaikan oleh Pak Deni, Ketua RW 4 Desa Cikeruh. Ia mengeluhkan tidak ada lahan kosong yang dihibahkan untuk dijadikan tempat mengumpulkan sampah. Hal ini pun diamini perwakilan kantor desa Cibesi, Asep, ketika kami temui. Ada 1 karung sampah dibawa, buang aja kemana aja, maunya gitu. Oh jadi belum ada satu titik kayak TPS yang nampung sampah dari warga belum ada? Belum. Cuma ada TPS juga, TPS liar gitu. Oh yang tanah kosong punya orang gitu? Iya. Yang makam itu ya, orang dikejar gitu. Itu kan di makam teh kan ada yang ngelola di makam. Di Janati, Pak, Jalan Janatinya. Itu. Apa yang di makam itu yang ada yang ngelola kan saya pernah lihat itu
Dari desa, dari RW atau orang lain itu yang ngurusnya dulu, Wah, yang tadi di makam. mengelola itu siapa yang buang aja Ah. ke sana. Nah, udah tahu kan gimana semrawutnya pengelolaan sampah masyarakat di Jatinangor? Belum lagi di Jatinangor tuh ada berbagai lapisan masyarakat kayak mahasiswa, pedagang makanan, masyarakat desa, dan pendatang. Bener banget tuh. Terus di Jatinangor itu kalau nggak salah ada 4 kampus kan? Unpad, ITB, IPDN, dan IKOPIN. Kebayang nggak sih ribetnya pengelolaan sampah di Jatinangor? Nah, kamu kan sebagai mahasiswa biasanya beli makan apa gitu? Kalau aku mah yang inisial C, terus belakangnya R itu loh. Nah iya itu. Nah terus abis gitu dibuang atau pergi dari tempat makan itu, kepikiran gak sih kemana sampah kita pergi? Jujur, aku nggak kepikiran sama sekali loh. Tuh kan, parah Ima. Ya udah deh, biar kita semua tahu. Yuk, cekidot. Kota Jatinangor selalu hidup dengan ingar-bingar kehidupan mahasiswa yang datang dari segala daerah. Mulai dari kepadatan penduduk yang membludak, hingga meningkatnya mobilitas penduduk yang drastis. Lantas, apakah hal tersebut berhubungan dengan masifnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota Jatinangor? Menilik hasil survei yang sudah dilakukan kepada 20 mahasiswa di Jatinangor, 11 dari 20 orang responden serentak menjawab tidak tahu, ketika 9 dari 20 diantaranya telah mengetahui dan memahami bagaimana proses pengangkutan sampah dari permukiman. Seorang mahasiswa dari kampus X di Jatinangor mengatakan bahwa ia sering melihat proses pengumpulan sampah yang dilakukan oleh kampusnya dengan pemilahan dan pemusnahan. Pemilik tempat kosnya tinggal pun juga melakukan hal yang sama, namun ia tidak pernah melihat pihak ketiga atau pengepul sampah. Berdasarkan survei yang telah dilakukan terhadap 20 mahasiswa di Jatinangor, jawaban yang ditemukan terkait pengetahuan akan pengelolaan sampah ini cukup beragam. Meskipun mayoritas mahasiswa tidak mengetahui bagaimana proses pengumpulan dan pengelolaan sampah di sekitar tempat mereka tinggal. Mereka harus mulai sadar betapa pentingnya isu ini. Oh gitu, ternyata dilema yang dihadapi nggak sesimpel itu juga ya. Iya ya. Selain sampah-sampah organik dan anorganik, aku lupa ada sampah apa lagi ya? Ada sampah yang sebenarnya bahaya banget tahu. Sampah ini emang jumlahnya lebih sedikit, tapi kalau nggak ditangani dengan baik, bisa bahaya ke semua orang. Iya, bener, bisa menyebarkan penyakit dan juga virus. Serem banget. Tapi sampah apa sih itu? Ayo, langsung kita cekidot. Selama situasi pandemi kemarin, terdapat jenis limbah tertentu yang jumlahnya pun meningkat drastis. Baik dari yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan maupun dari para pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Elia Malakomar, selaku sanitarian di Puskesmas Jatinangor, juga menyetujui hal tersebut. Namun, dirinya menyatakan bahwa puskesmas tempatnya bekerja tidak sampai berperan sebagai pengelola dan pemusnah limbah medis, melainkan hanya menyimpan limbah tersebut sebelum kemudian diangkut oleh pihak ketiga selaku transporter. Kalau untuk limbah padat kita kerjasama dengan pihak ketiga, jadi kita hanya sampai ke penyimpanan saja, tidak mengolah, memusnahkan, tidak. Adapun pihak ketiga tersebut adalah PT Maxbis Environ yang berperan sebagai transporter. Setelah limbah medis diangkut, maka pihak transporter akan menyerahkannya ke PT Jasa Medivest atau PT Tenang Jaya Sejahtera yang berperan sebagai pemusnah limbah. Elia menuturkan jika Puskesmas Jatinangor memiliki masalah yang perlu diatasi dalam menghadapi limbah medis, yaitu tempat penyimpanan limbah yang layak. Kendalanya tempat aja, kita belum punya tempat TPS limbah medis padat yang memenuhi syarat. Kan ada syaratnya, harusnya seperti ruangan, suhu gitu kan ya, terus tempatnya harus tertutup gitu. Kita emang tertutup, tidak bisa dijamah orang lainnya, tidak bisa sembarangan masuk orang, tapi belum betul-betul aman. Itu aja. Tak hanya itu, keterbatasan SDM juga menjadi sesuatu yang harus dibenahi Puskesmas Jatinangor. Karena hal tersebut berujung dengan sulitnya pengawasan atas pengelolaan limbah medis yang dihasilkan oleh pasien isoman.
pada saat tahun 2020 itu kita punya hampir 500 yang terkonfirmasi positif, baik PCR maupun antigen. Lumayan juga kan, boro-boro ngurusin limbah medisnya, kunjungannya juga kita udah senewen. Itu dalam sehari, Bu? Itu berarti besar kemungkinan jika limbah medis tersebut akan bercampur dengan limbah rumah tangga. Tapi sebenarnya kemarin diarahkannya untuk dikubur atau diolah sendiri. Maksudnya mau dibakar, mau dikubur silahkan, tapi jangan disatukan dengan limbah domestik. Wow, ternyata sampah yang udah useless bagi kita bisa jadi bahaya yang luar biasa ya. Bener banget tuh. Makanya yang diatur tuh pengeluaran sampah kita juga, bukan cuma pengeluaran uang bulanan aja. Wah iya, bener juga. Oke deh, berarti kita semua setuju ya kalau Jatinangor tuh masih butuh banyak perbaikan dalam pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan itu bisa dimulai dari dalam diri sendiri guys. Let's go with Flash Stars with Jati News.